Oke para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh, di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita sepak bola, tentang informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, semalaman ya saya nunggu-nunggu berita ya tentang uji coba laga antara timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas Garuda berhadapan dengan timnas Iran ya, yang berakhir dengan kekalahan telak yaitu 5-0. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat memang dari 3 uji coba ini hasilnya sangat saya pikir sangat memprihatinkan ya. Pertama, ketika uji coba melawan Libya, salah satu negara di Afrika Utara ya, negaranya Muammar Gaddafi. Jadi uji coba pertama kalah 4-0, kita takluk, gak berdaya dengan Libya. Kemudian di uji coba keduanya bertemu dengan Libya lagi, tetap kalah walaupun permainannya sepertinya menghibur para netizen di Indonesia, kalah 2-1. Dan yang semalaman ketemu timnas Iran kalah 5-0 ya teman-teman. Walaupun ya, kalau kita lihat di sini hasilnya memang sangat memprihatinkan, utamanya buat para pencinta penghobi sepak bola kayak saya sendiri, kayak seperti saya pribadi yang berharap banyak terhadap pelatih STY ya teman-teman, yang didatangkan memang dari luar negeri untuk membangun timnas yang kuat ya, timnas Indonesia menjadi tim yang kuat di Asia. Apapun alasannya teman-teman, alasannya pastinya akan banyak sekali, mana itu cuma sekedar uji coba, uji strategi, tapi yang jelas hasilnya sangat memprihatinkan. Dan ini memang sepertinya sudah saatnya ya menjadi salah satu catatan untuk evaluasi terhadap kepemimpinan, kepelatihan daripada Coach Sintayong. Ini jelas, ini 3 kali berturut-turut teman-teman. Yang jelas kalau ini terus menerus seperti ini, pastinya juga antusiasme para penghobi sepak bola, pecandu sepak bola gitu kan, pastinya akan menurun drastis. Sepertinya akan malas lah kemudian mau nonton. Seperti saya selalu berharap banyak ya teman-teman. Tapi memang kalau kita lihat teman-teman, saya sendiri pribadi memang dari awal ketika program naturalisasi juga merasa aneh, karena memang Coach Sintayong ini lebih banyak alasannya dengan perkuat sisi pertahanan, mendatangkan pemain-pemain bertahan lebih banyak, dan kebanyakan pemain muda. Ya, saya pikir memang kalau untuk perkembangan memang bagus ya, pemain-pemain mudanya, pemain berbakat, tapi jangan lupa mereka perlu waktu yang panjang untuk berkembang. Yang jelas selama mereka fase perkembangan itu, pastinya timnas kita akan menjalani laga-laga yang memang baik internasional ya teman-teman. Nah, kemudian kalau hasilnya buruk, pastinya yang dimau oleh para supporter, yang dimau oleh para penghobi, yang dimau oleh para pecandu itu adalah kemenangan ya teman-teman, kegembiraan. Nggak bisa menutup hal tersebut ya teman-teman. Seberapa baik permainan, seberapa cantik permainan tim, tapi kalau kemudian memang hasilnya selalu kalah, itu tentunya sangat mengecewakan ya. Dan itu yang memang yang diminta oleh para penggemar. Apapun itu dibutuhkan, kita membutuhkan kemenangan, nggak sekedar mainnya yang cantik ya. Tapi yang jelas dari 3 uji coba tersebut, saya pikir sudah saatnya ini menjadi catatan dari para elit PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir sendiri ya, untuk kemudian mulai mencatat hal tersebut ya. Kekalahan 3 kali berturut-turut, apapun itu alasannya, banyak yang berdalih kemudian itu sekedar menurut strategi segala macam. Saya lepas dari kontroversi itu, ini menjadi catatan penting. Ini sungguh sangat mengecewakan, sungguh sangat memprihatinkan. Bayangkan kalau seperti Libya ya, negeri di Afrika Utara ini sebetulnya kan negeri yang lagi mengalami konflik ya, lagi bermasalah keamanannya. Jadi kalau kemudian ada para pengamat yang mengatakan salah satu yang terpenting adalah kompetisi kita, lihat negara seperti Libya pun kompetisinya jelas juga murat marit itu.
ternyata masih bisa mengalahkan negara kita 2 kali ya berturut-turut ya. Uji coba apapun alasannya itu sebetulnya sangat memprihatinkan gitu kan. Yang jelas sebetulnya kalau program naturalisasinya yang dicanangkan Bapak Erick Thohir ini memang sudah berjalan baik, dan saya berharap nggak setengah-setengah ya, teman-teman. Saya berharap Bapak Erick Thohir selaku pimpinan PSSI, dan beliau memang memiliki relasi kuat, memiliki koneksi kuat terhadap pemain-pemain naturalisasi. Saya pikir kesononya sekarang nggak cuman kemudian nurutin kehendak Pak Coach Sintayong aja ya teman-teman. Ini karena memang kan timpang kalau kemudian cuman pemain bertahan terus pemainnya yang muda-muda juga sepertinya sudah terbukti ya gitu kan, untuk laga internasional pastinya berat gitu kan. Dan kalau mereka mencapai puncaknya menunggu 2-3 tahun lagi udah malas, mungkin banyak kalahnya lagi nanti. Saya berharap karena sudah tercebur, sudah melakukan program naturalisasi, jangan setengah-setengah lagi. Cuman masukan saya sebagai seorang penghobi sepak bola, sebagai pecandu sepak bola, sebagai supporter timnas Garuda, saya berharap banyak Bapak Erick Thohir untuk memang kemudian mendapatkan para pemain-pemain tengah ataupun winger. Memang kuncinya di situ. Winger-winger yang kita punya ini kan memang sebetulnya memang bagus ya. Sadil Ramdhani atau apa, gocekannya lumayan, cuman kan memang gampang jatuh segala macam ya. Kurang ketenangan kontrol bolanya. Memang saya berharap kesananya memang yang diambil udah cukup lah. Yang pemain jangan terlalu banyak sebetulnya pemain naturalisasi yang masih muda dan belum menjadi pemain inti di klubnya. Kita mungkin berharap pemain yang diambil nanti memang sekelas pemain-pemain yang udah matang, yang usianya di atas 25 ya, di bawah 30. Kita bisa lihat di sini ada gelandang ataupun pemain menyerang yang memiliki kontrol bola dan dribble yang bagus. Itu yang betul-betul dibutuhkan ya. Seperti kalau kita lihat seperti di timnas Jepang ya. Saat ini para pemain penyerang mereka itu memiliki kemampuan dribble bola, ketenangan, dan kemampuan untuk penetrasi di ruang pertahanan lawan untuk mencetak gol ataupun memberikan umpan crossing yang bagus. Seperti di sana ada Kaoru Mitoma, ada Takumi Minamino, kemudian ada si Takefusa Kubo, yang memang mereka memiliki kemampuan individu yang bagus. Ini yang betul-betul sebetulnya kita berharap banyak ya untuk Bapak Erick Thohir sebagai selaku Ketua PSSI. Kita berharap banyak agar naturalisasi yang mungkin yang kedepannya yang betul-betul dicari memang pemain-pemain yang memiliki kualitas dribble bola, memiliki ketenangan serta kontrol bola yang bagus. Dan kabar baik kan, karena memang kemudian di sini kita bisa lihat ada Tom Haye, itu dribble bolanya bagus. Kemudian Ratnar Oratmangun, tapi kita juga sepertinya nggak bisa lagi ya ditahan setengah-setengah, memang harus all out nih naturalisasi. Faktanya memang berat ya kita gini ya kan, kalau kemudian nggak naturalisasi. Saya berharap kalau seperti sekelas Milan Manhoef yang ada sekarang ya, yang masih muda itu, winger dari Belanda ya, Milan Manhoef ya. Milan Manhoef tuh dribblenya bagus banget. Anaknya si Manhoef yang kickboxer ya itu. Kemudian ada Kasan Wiryo. Milan Manhoef, Kasan Wiryo ini wah keren sebetulnya dribblenya. Sebetulnya memang kalau winger itu sangat dibutuhkan, dan pemain tengahnya, dan tentunya memang ini yang diharap-harapkan ya, Milan Manhoef, kemudian Kasan Wiryo. Walaupun mungkin susah ya teman-teman, tapi kita jangan sembarangan lagi ya kemudian untuk ngambil pemainnya yang masih muda dan belum menjadi yang kita butuhkan sekarang pemain-pemain yang mumpuni untuk dribble bolanya, karena ini memang faktor terpenting ya untuk penguasaan bola. Kalau Tom Haye ini udah pas ya. Saya berharap banyak itu ada Milan Manhoef, kemudian ada Kasan Wiryo. Ini memang ada peluang-peluang ya untuk ambil ini ya pemain-pemain itu. Nah ini pemain-pemain yang memang luar biasa. Tapi yang jelas kita memang publik Indonesia berharap banyak menunggu kedatangan para winger dan pemain tengah yang memiliki kemampuan kontrol bola yang bagus.
Dan udah jelas di sini ada Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, itu kemajuan yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin banyak yang berharap untuk join dengan timnas Indonesia, saya pikir kita harus pilih betul-betul yang bagus. Dan saya pikir kalau untuk pemain, untuk fullback segala macam, pemain berbahan udah cukup lah gitu kan. Karena kita nggak ngerti nih, pelatih Sintayong sepertinya memang masih pengen menambah pemain bertahan. Karena kita lihat kan memang kemudian ada Nathan Joaon, terus kemudian beberapa pemain bertahan lain gitu kan. Saya pikir sudah cukup lah bagian naturalisasi sama pemain lokal. Nanti terjadi juga ketimpangan, kecemburuan kalau kemudian semuanya pemain naturalisasi. Yang jelas sekarang yang dibutuhkan adalah para winger dan attacking midfielder ataupun pembagi bola, jenderal lapangan tengah yang dibutuhkan. Makanya kemudian ada, kalau sekuat apapun pertahanan gitu kan, sekuat apapun back sama kipernya, kalau dapat serangan terus menerus dikepung ya pastinya juga nggak akan kuat gitu, nggak akan bertahan. Dan yang dibutuhkan memang pemain-pemain yang udah matang ya teman-teman. Tapi memang kita lihat ini memang berharapan kita nggak setengah-setengah ya. Taruh kata ini memang sudah terjadi, kita digunduli sama 2 kali ya, dipecundangi sama Libya, negara yang masih negara di Afrika Utara yang sedang dalam konflik. Dan juga artinya itu gambarin bahwasanya kalau kemudian ada pengamat ya, kayak Bung Toel cerita ini kompetisi harus gini. Gimana itu negara kayak Libya, kompetisinya juga murat-marit pastinya karena negaranya masih konflik. Mereka sanggup mengalahkan negara kita 2 kali ya teman-teman. Negara di tanduk Afrika ya teman-teman. Terus memang naturalisasi juga sangat penting untuk fase jangka pendek. Kita udah banyak melakukan pembinaan juga kan, memang sepanjang ini kan memang prestasinya nggak naik-naik, dan ini memang dibutuhkan program singkat ini memang suatu alternatif ya teman-teman. Yang saya harap memang kemudian timnas elit PSSI utamanya Bapak Erick Thohir akan bergerak cepat mendapatkan pemain-pemain yang betul-betul top. Yang saya berharap memang memiliki kemampuan dribble seperti pemain-pemain kelas Amerika Selatan lah. Kontrol bola, dribble bola gitu kan. Kemampuan individu yang mumpuni, utamanya untuk winger sama midfielder, pembaga lapangan tengah. Dan untuk sepertinya kalau pemilihan pemain belakang sudah cukup ya gitu kan, dengan datangnya Jay Izes, kemudian adanya Justin Hubner, mungkin separuhnya nanti adalah pemain lokal. Nah itu saya pikir ya, kalau yang jelas ini memang sangat urgent untuk kedatangan pemain sekelas Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang memang gelandang-gelandang memang bekerja keras gitu kan, dan juga pemain-pemain winger yang memiliki dribble, kontrol bola, keberanian untuk penetrasi, yang nggak sekedar kemudian kayak winger-winger yang di tempat kita kan kadang-kadang disenggol dikit jatuh gitu kan. Kita butuh ya gitu kan, seperti Milian Manhoef itulah, Milian Manhoef tuh dan Casemiro ya, itu peluangnya besar ya kalau kita kemudian bisa untuk menaturalisasi kedua tim pemain tersebut. Dan juga striker itu kalau dibutuhkan di Swiss kan memang sudah ada ya, Andi Zakiri ya, yang memang berdarah Kosovo Indonesia, Andi Zakiri. Kemudian ada Ilyas Alhab, saya nggak ngerti gitu kan, karena selama ini berkutatnya pemain belakang terus gitu kan. Sudah jelas ini harus dievaluasi STY ini, jelas apapun alasannya itu, karena ini pengambilan pemain belakang semua ya, ujung-ujungnya ini jelas walaupun ini masih uji coba tapi nggak ada alasan untuk tidak kemudian dilakukan evaluasi gitu kan. Karena memang kita kan juga membayar mahal pelatih tersebut kan gitu kan teman-teman. Dan memang kita berharap ini memang udah betul jalur naturalisasinya, program naturalisasi, tapi memang kita butuhkan sekarang adalah pemain menyerang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau kita lihat ada Ilyas Alhab, saya nggak ngerti nih sampai kapan kemudian bisa clear. Ada Ilyas Alhab, Ragnar Oratmangun, Tom Haye. Kalau untuk striker ada Andi Zakiri ya, yang sekarang memperkuat tim Lausanne di Swiss sana ya. Ini memang all out, sudah kecebur. Kalau yang ini udah terlanjur, kita berharap ya, kita berdoa aja lah gitu kan, bisa berbicara banyak di grup D nanti ya. Yang jelas di grup D itu singa semua.
singa semua. Saya nggak ngerti pokoknya kalau ini kenapa kemarin saya memang agak merasa aneh gitu kan, karena memang fokusnya si STY ini kan pemain bertahan semua. Bisa jadi bulan-bulanan nanti ketemu timnas Jepang ya. Memang dalam 10 laga terakhir nggak pernah ada yang ngalahin. Satu yang bisa nanggulangi yaitu timnas Kolombia, cuma di situ kemudian ada Irak, ada Vietnam, ini macan semua ya teman-teman. Nah itu teman-teman, tapi tetap saya berharap banyak sebagai seorang supporter, sebagai seorang penggembira, yang dimau supporter, yang dimau oleh para penonton, fans, itu nggak cuman bermain bagus, nggak cuman kemudian pemain teori-teori lah gitu kan dari para pengamat. Yang kita butuhkan adalah kemenangan, kegembiraan yang kemudian akan menumbuhkan antusiasme para penggemar sepak bola untuk selalu mendukung timnas kita. Dan kita berharap banyak, karena memang kalau kita lihat situasi dunia sepak bola saat ini memang naturalisasi memang jalan satu-satunya yang memang instan. Kalau kita nunggu lagi pembinaan, kita sudah melakukan pembinaan dulu zamannya Kurniawan Dwi Cahyo, Primavera di Italia, kemudian zamannya yang ada Primavera di Uruguay, sudah dilakukan semua kompetisi segala macam. Ini kesempatan terakhir, tapi memang kita butuh pemain-pemain yang memiliki kemampuan dribble, kemampuan individu saat ini untuk tipe penyerang. Bertahan aja nggak cukup untuk memenangkan pertandingan. Dan kami menumbuhkan harapan kami kepada Bapak Erick Thohir yang tentunya memiliki jaringan yang luas, memiliki wawasan yang luas, memiliki koneksi yang luas di dunia internasional gitu kan. Nah, ini harapan kami, semoga kedepannya timnas kita ya masih punya harapan di kualifikasi Piala Dunia. Kalau cepat ini didatangkan para winger, kemudian para cindera pemain tengah, ataupun kemudian mendatangkan midfielder, cindera lapangan tengah yang mumpuni. Yang jelas yang ada saat ini memang kita nggak tahu, dari 3 kali uji coba ini memang sebetulnya udah harus dievaluasi. Oke, itu teman-teman obrolan pagi kita, semoga menghibur, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya komen, silahkan komen di bawah. Salam seduluran dari saya, Gung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, atur nuwun.